Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Malam ini saya kedatangan tamu. Beliau ini adalah saudara saya sebenarnya, tapi bertahun-tahun kami berpisah tidak ketemu. Saya di Makassar, beliau sibuk di Bengalon. Menjadi waktu itu beliau menjabat sebagai camat kecamatan Bengalon, camat yang luar biasa. Dan beliau juga dikenal dekat sama masyarakat Bengalon. Kemudian di Paguyuban, beliau salah satu tokoh masyarakat Sulawesi Selatan. Suharman Jono, agak kareba, saudaraku. Ya, Madeceng. Mantap. Malam ini kita akan bicara terkait dengan ketokohan Pak Jono sebagai salah satu tokoh masyarakat Sulawesi Selatan. Apalagi saat ini dimanapun juga di Indonesia, hampir seluruh Indonesia ada namanya pilkada, pilihan langsung kepala daerah. Tetapi pilkada itu sebenarnya yang bagus itu singkatannya pilkadal. Ada kadalnya di belakang. Kan pemilihan langsung kepala daerah itu. Nah, kemudian Pak Suharman Jono setelah berhenti atau pensiun, ya bukan diberhentikan, pensiun sebagai camat. Kemudian kan kemarin juga kita melihat bahwa ada juga keinginan Pak Jono untuk maju, akan tetapi melihat kondisi dan segala sesuatunya, Pak Jono memberikan sebuah perspektif, memberikan sebuah pandangan terkait dengan apa yang Pak Jono kemarin lakukan itu, bahwa setiap warga negara itu berhak memajukan diri untuk mencalonkan diri atau dipilih oleh masyarakat. Itulah demokrasi kita. Tapi kita tidak membicara itu. Yang saya membicarakan, Pak Jono sebagai tokoh Sulawesi Selatan, pandangannya terkait pilkada Kabupaten Timur. Ya, baik, terima kasih Om MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak kereba Om MP. Alhamdulillah. Sudah lama baku cari, baru ketemu lagi nih. Iya, sekalinya ketemunya di podcast. Kurang lebih 20 tahun. Ya, baiklah Om MP. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Om MP sudah mengundang untuk hadir di podcast Om MP pada malam hari ini. Sebenarnya saya lagi demam-demam ini Om MP, ya kan? Tapi yang namanya janji harus ditepati. Nah, itulah hebatnya seorang mantan pegawai negeri sipil yang memiliki disiplin yang tinggi. Ya, baik Om MP. Tadi ada pertanyaan Om MP, saya coba menjawab. Ya, saya baru 1 bulan ini Om MP. Iya, iya. Ya, purna tugas dari ASN. Oh, ya. Iya. Sekarang saya mencoba masuk ke wilayah-wilayah politik ini. Iya, kan? Biasa, iya. Wilayah politik, coba-coba belajar dan tadi UMP pandangan saya terhadap pilkada ini. Pertama-tama perlu saya sampaikan UMP dulu, ya kan? Pilkada ini kita kasih romantis saja, ya. Kita kasih damai, ya kan? Kita membawa kedamaian, kita kondusifkan aja, ya. Jadi pilkada ini adalah pemilu itu adalah persaingan sebenarnya, kontestasi, ya. Nah, itu di dalamnya demokrasi adalah pilihan. Ya sudah, apa boleh buat, ya kita harus memilih, ya. Harus memilih, ya. Saya sebagai tokoh pasti melihat-lihat dulu, ya kan, walaupun sudah ada di hati OMP, ya kan, ya pelan-pelan, karena ini tidak berbicara individu, tidak berbicara kelompok, ini berbicara skop Kabupaten Kutai Timur. Sebagai tokoh Sulawesi Selatan. Iya, ini kan jangan salah memilih, hati-hati ya, salah memilih, dan kita salah memilih betul-betul, kita sangat-sangat perhatikan ya apa yang dijual. Ya, pertama ada ide dan gagasan dulu, ya, dan kedua adalah kinerja, dan ketiga paling-paling kita attitude-nya juga kita harus melihatnya. Ya, masyarakat harus melihat di situ pandangannya. Jadi melihat kepribadiannya, kemudian melihat kinerjanya, ya kan, itu kan masuk dalam pandangan seorang pemimpin yang kredibel yang dimaksud oleh Pak Jono barusan itu. Ini sudah ada di hati, iya kan? Biasanya kalau sudah ada di hati itu, ya susah untuk dikeluarkan, susah untuk bergeser.
Karena yang menentukan segala sesuatunya itu biasanya itu datang dari hati. Iya, Ya, iya, betul Bang P. Sangat betul sekali. Seperti macam saya yang memiliki prinsip, Ya. ya. Walaupun saya umpamanya satu prinsip itu satu tetap satu. Iya. Tidak akan mungkin akan jadi dua. Tidak akan mendua hati. Tidak akan mendua hati. Itu luar biasa. Ya kan? Walaupun apa yang terjadi. Iya. Dan saya orang yang berintegritas. Orang Saya yang berintegritas, saya tahu itu kemudian konsisten. saya sangat konsisten dong, ya kan? Iya. Karena orang-orang yang konsisten itu ya pasti banyak yang cari itu, ya kan? Tidak, karena yang mendua itu yang sangat berbahaya sebenarnya, WP, ya kan? Iya. Di dalam pilkada ini apa yang saya bilang tadi itu pilihan, Betul. hak prerogatif saya, ya kan? Iya. Saya mau ke A, saya mau ke B, itu hak prerogatif saya. Tapi saya memiliki pertimbangan-pertimbangan yang khusus. Iya. Karena saya melihat ini Kutai Timur, bukan untuk kelompok, bukan untuk perorangan bagi saya, Iya. ya kan? Nah, maka sebenarnya sudah ada di hati, OMP sudah ada di hati. Kalau OMP etis disampaikan di sini ya, Iya. saya sampaikan. Tadi bukan atas nama kelompok, tetapi ini muncul dari dorongan hati secara pribadi. Makanya Pak Suharman Coro hadir di podcast ini bukan mengatasnamakan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Oh no. Iya. No, saya tidak mengatasnamakan. Iya. Saya sudah beberapa kali melakukan dan menyampaikan beberapa pilar dan pengurus, ya, untuk kerukunan kita ini, wadah kita ini jangan dibawa kemana-mana. Terkhusus untuk berpolitik praktis. Itu saya garis no, Iya. tidak bisa. Tidak bisa. Tapi orang-orangnya, Iya. ya kan, warga masyarakatnya atau pengurusnya atau seluruh pilar, Ya. silakan kemana-mana berdasarkan hati nurani, Betul. ya kan, Betul. berdasarkan hati nurani. Itu yang perlu kita sampaikan, Iya, Pak, iya. ya. Kita dalam pilkada ini, ya, otomatis terjadi ada persaingan, Iya. ya. Semoga itu ada persaingan yang sehat dan dinamis sajalah, Iya. ya. Kita kasih humanis saja. Iya. Ini pilihan. Betul. Ini adalah demokrasi, ya. Demokrasi ini kita damaikan aja, kita bawa bahagia aja ini, ya kan? Yang Pak gitu. Cono ingin sampaikan ke publik kita di Kutai Timur itu bahwa Pak Cono sebagai ketua KKSS, ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, ingin mengantarkan demokrasi ini sebagai demokrasi yang gembira dan tidak mau membawa paguyuban ini untuk terlibat langsung di dalam pilkada. Saya tidak mau sama sekali. Iya. Itu presiden buruk yang saya lakukan, karena saya paham namanya organisasi Iya. yang sudah dilarang dengan ADRT. Iya. Itu saya sampaikan semua, mulai dari pengurus sampai seluruh pilar. Iya. Silakan kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau kemana, Iya. ya kan? Iya. Tapi organisasi ini kita tanggalkan dulu, kita simpan baik-baik dulu, Iya, ya. iya. Jangan dibawa kemana-mana, khususnya politik praktis, karena kita menjaga, Iya. ya, menjaga sesama Iya. kita, ya kan? Kita tidak mau, oh itu nanti kenapa Pak Cono membawa ini? Iya. Saya menjaga hal itu. Iya. Jadi saya sudah belum bertindak, saya sudah berpikir. Betul. Oh ini saya tidak boleh. Saya simpan baik-baik ini wadah saya. Itulah luar biasanya tokoh kita yang satu ini. Dia pikirkan dulu baru bertindak. Ya, Bukan bertindak dulu baru berpikir. tidak. Itu berbahaya. Gitu. Sebenarnya sama aja. Tergantung substansinya, Iya. ya kan? Betul. Kalau juga berpikir terlalu lama ya tidak boleh juga seorang pemimpin. Ya betul. Ya kan? Betul. Kalau pemimpin itu sebenarnya itu kan berpikir 1 menit, bertindaknya juga segera. Segera, Itu pemimpin. Iya. Itu yang kita butuhkan sekarang kita Timur ini, Pak. Betul. Ya, saya sangat butuhkan. Saya ini kan, ya kalau camat itu ya pernah pimpinan lah. Betul. Jadi saya memilih pimpinan itu Pak memang ada beberapa kriteria lah. Tapi ada satu hal yang saya sampaikan ya kepada pimpinan atau pemimpin untuk daerah ini. Satu mengenai responsif. Pemimpin itu harus responsif. Miliki responsif Pak. Pemimpin itu harus ada di depan. Iya. Bersama rakyat. Gini loh ya, kenapa?
saya mencoba dan saya amalkan dan saya lakukan selama ini. Iya. Anggaplah saya dulu, saya ini ada beberapa kali camat nih. Iya, iya. Saya terakhir di camat di Bengalon nih. Betul. Jadi saya melihat tamu-tamu saya itu kadang-kala antri. Jadi portir saya tanya, Iya. yang mana yang jauh? Oh ini Pak, ada dari Tepian Lansat, Iya, iya. umpamanya. Ya saya dahulukan Tepian Lansat, Karena dia jauh. dia jauh, ya kan? Kita tidak boleh membedakan. Iya, iya. Dia mau pengusaha kah, dia mau apa kan, tidak penting. Bagi saya, mata saya itu adalah rakyat. Iya, iya. Nah, itu Iya. saya ibaratkan ya, di mata Tuhan semuanya hambanya sama. Begitu juga di mata saya. Iya, iya. Nah, itulah pemimpin sebenarnya. Pemimpin itu harus kelihatan. Kelihatan dan tidak boleh memilah-milah. Iya. Sepakat. Ya, tidak boleh memilah. Kenapa saya mengatakan pemimpin harus memiliki respon yang baik? Iya. Itu tadi, kalau masyarakat datang, ya tidak boleh menunggu. Pasti pemimpin itu adalah bertanya dari mana, Iya, iya. ya kan? Apa tujuannya, Iya. ya kan? Begini. Kalau ada lagi basa-basi, Iya. ini loh ya. Ini yang saya Iya, amalkan iya, ini. Ini saya amalkan nih. Oh ini nih apa ke sini umpamanya. Oh saya nih anu Pak, nih apalagi naik motor umpamanya. Oh ini ya kita spontan aja. Tadi makan di mana umpamanya. Iya. Nah, gitu kan. Iya. Masyarakat sebenarnya itu perlu perhatian, perlu sentuhan Pak. Itu loh. Nah, saya alhamdulillah, saya selama hampir 6 tahun di Bengalon, Iya. ya sampai saya selesai, ya saya tidak pernah mendengar ada masyarakat Bengalon yang memarahi saya. Iya. Apa yang saya lakukan Pak? Ah. Satu adalah saya lakukan dengan rendah hati. Iya, iya. Itu loh Pak. Ya, saya melakukan responsif yang bagus. Itu, saya melakukan sosial yang bagus. Iya. Gitu. Kalau pemimpin Pak bisa memahami hati masyarakat, ya, Iya. saya rasa semuanya pada enak. Iya, iya. Gitu. Sama tadi saya katakan, ya. Oh, tadi sudah makan nggak? Iya, iya. Ya udah, kalau sediakan ada rezeki, ya kan? Iya. Kenapa tidak diberikan? Betul. Luar biasanya itu Pak, yang namanya masyarakat itu diberi perhatian-perhatian itu. Begitu Pak sebenarnya pemimpin itu. Tapi kalau pemimpin itu susah ditemui, waduh itu yang susah itu. Yang susah. Susah. Nah, apa yang Pak Suharmancono katakan tadi itu merupakan implementasi ketika Pak Suharmancono menjadi salah satu camat Karangan misalnya. Kan pernah di Karangan ya? Ya. Kemudian di Bengalon selama 6 tahun. Yang saya amati dan saya analisis dari pembicaraan tadi itu bahwa Pak Coro itu sebenarnya pemimpin yang humanis. Kemudian human relation-nya terkait dengan masyarakat yang datang itu luar biasa. Nah ini kan filosofi yang kita bawa dari kampung sebenarnya. Ya. Iya kan? Ada filosofi kita dari kampung itu bahwa tamu itu adalah raja. Apa istilahnya Pak Coro katakan biasanya itu? Si pakaraja ki. Ya. Si pakatau ki. Ya. Iya kan? Lalu kemudian si masing-masing ki. Ya. Itulah demokrasi si masing-masing. Itulah demokrasi riang gembira. Ya. Dan itu Pak Coro terapkan ketika Pak Coro menjadi Iya. camat di Karangan dan camat di Bengalon. Bengalon. Jadi saya otomatis ya kan saya ini orang Bugis asli. Iya, Pak. iya. Jadi pasti nilai-nilai budaya itu saya tanamkan dalam hati saya. Iya, iya, yang iya. baik, ya. Ya. Seperti kita ini orang Bugis, si pakaranya gila, ya, Betul. kawannya saling, intinya kita saling menghargai, Iya, iya. menghormati. Si pakatau. Si pakai ingat kan semua itu kan. Saya juga tanamkan pada diriku Pak, ya kan, satu kata satu perbuatan, Taruh ada taruh gaul. taruh ada taruh gaul. Luar biasa. Itu loh Pak ya. Iya iya iya. Ya, iya. tapi mau apa aja Uang WP ya, Uang WP selama saya menjadi pimpinan dari salah satu kecamatan, alhamdulillah. Iya. Iya. Jadi tadi ini amanah tidak pernah datang 2 kali Pak WP. Ya, kenapa saya tidak mempakai sebaik-baiknya gitu loh Pak? Iya iya iya. Ya, saya mempakai sebaik-baiknya. Kenapa kita tidak pergunakan amanah ini dengan sebaiknya untuk rakyat? Betul. Itu aja. Kita tidak usah terlalu mau bekerja, amanah ini ada silakan. Dan masyarakat sebenarnya butuh itu. Iya iya. Butuh pemimpin seorang orang begitu Pak. Iya kan? Itulah pandangan
Pak Suharman Chono sebagai tokoh Sulawesi Selatan terhadap pemimpin yang dibutuhkan di Beliau Timur. Iya. Bahwa dia harus siapa tahu, ya kan. Kemudian human relation antara pemimpinnya itu dengan masyarakat yang datang itu harus dijaga dengan baik. Iya. Termasuk tadi Mas Basi, sudah makan belum? Iya. Luar biasa. Tuh, jadi saya barangkali berbeda ya. Tapi selama saya menjabat ya alhamdulillah. Tapi juga pemimpin juga harus memiliki namanya disiplin dan ketegasan. Ya kan, kalau itu sifatnya prinsip ya jangan diberi peluang untuk rakyat. Ya kan, adanya rakyat adanya yang mau diatur, adanya pemerintah adanya yang mengatur gitu loh. Ya kan, rakyat harus diatur ke jalan yang baik. Itu loh ya. Kita jangan biarkan kalau rakyat itu dia umpamanya melanggar, ya kita luruskan. Gitu. Itulah tugas pemerintah, Pak. Tugas pemerintah itu. Tugas pemerintah. Tadi kan Pak Chono ngomong sama Om bahwa sebenarnya pilihan saya itu sudah ada sama Han. Boleh enggak saya tahu itu? Apa pilihan Pak Chono di hati Pak Chono itu? Ya pasti tadi saya bilang saya memiliki kriteria. Kriteria itu saya sudah pelajari yang baik. Paling tidak kan saya melihat pertimbangannya, saya melihat kinerjanya, melihat gagasannya, melihat programnya, dan terutama melihat adalah kepribadiannya. Itu ya. Jadi saat ini secara pribadi loh Pak ya. Ya saya sekarang ini adalah saya sekarang mengarah ke Army. Nah ini kan netizen harus tahu. Gitu. Sebagai tokoh Sulawesi Selatan, mereka ingin tahu Pak Chono arahnya kemana. Dan alhamdulillah malam ini sudah terungkap bahwa Pak Chono itu berada di barisan Army. Ya. Ardiansa Sulaiman Mahyunadi. Ya saya berada di situ. Itu versi saya loh Pak ya, Om EP ya. Jadi pasti ada pertimbangan-pertimbangan khusus kenapa saya begini, ya kan? Karena begini ya, saya melihatnya Pak Ardiansa ini saya menjadi bawahan ada 6 tahun Bapak ya. Saya ada kurang 4 tahun lah saya sama-sama beliau. Dan saya melihat beliau programnya yang sangat ini luar biasa, ya, baik dari infrastrukturnya maupun program kesejahteraannya. Itulah Pak. Ya, itu kita tidak pungkiri. Tapi yang lebih utama lagi adalah meningkatnya APBD dari sekian triliun menjadi sekian triliun. Sangat luar biasa Pak. Kemarin saya baca beberapa hari saya baca itu APBD kita tembus di angka 11 triliun, hampir 12 triliun. Ya, itulah peningkatan yang luar biasa. Dulu kan kita dengar kalau masyarakat itu defisit. Itu masyarakat, itu belum pegawai kan. Sekarang kan sudah tidak ada kedengarannya gitu loh ya. Malah surplus. Oh ya, alhamdulillah. Itu tidak kita kenal. Itu sangat luar biasa kebijakan beliau. Program beliau sangat luar biasa. Maka saya pakai istilah, beliau itu membangun infrastruktur yang ada, membangun infrastruktur perut. Wah, ini sangat penting bos. Kalau infrastruktur perut, kalau ini lapar, bergejolak cacing-cacingan di dalam. Ya nggak bisa. Inilah kepiawaiannya Bapak Ardiansa, ya kan? Belum lagi perencanaan ke depan, dan dia saya katakan dia adalah seorang visioner, Pak. Ya, dia sangat visioner. Kenapa visioner? Dia sudah berpikir untuk kucing hebat. Gitu loh Pak. Artinya dia seakan-akan berpikir suatu saat kita akan ditinggal oleh tambang gitu loh. Oh kita akan ditinggal oleh tambang. Oh kita ada kesini persiapannya. Itu sangat luar biasa loh Pak ya. Tapi kalau untuk menjelaskan kucing hebat itu bukan wilayah saya. Ya. Akan tetapi kan bagaimanapun juga Pak Chono kan baru 1 bulan pensiun dari ASN dan meninggalkan legasi jabatan yang cukup terpandang di Kabupaten Belitung Timur sebagai camat. Tentu pikiran Pak Ardiansa sebagai atasan Pak Chono kan tentu Pak Chono tahu persis. Oh iya, saya tahu persis. Kalau saya tidak tahu, saya tidak merapat ke situ, Bos. Pasti saya tidak merapat ke situ kalau dia memiliki negatifnya ada.
Dia tidak sempurna juga. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada sempurnanya. Ya kan saya melihatnya ya kan. Jadi terutama ini aku melihat kebijakan keputusan yang sangat penting lagi ya kan. Ya. Meningkatnya dengan ADD-nya desa, perangkat-perangkat semua dinaikkan, mulai dari imam, loh semua sangat luar biasa Pak. Tadinya adat, sekarang adat sudah dapat semua. Semua masyarakat yang ada organisasinya, unsur organisasinya, termasuk aparat desa. Kemarin BPD juga itu memberikan apresiasi kepada Pak. Oh iya, sangat luar biasa bos ya. Jadi kalau ada yang saat ini umpamanya ya perangkat-perangkat yang mau meninggalkan beliau ya pasti ada lah. Ya pasti ada. Tapi saya melihatnya saat ini barangkali banyak yang berpihak kepada beliau. Ya karena itu adalah kebijakan yang berkepanjangan Pak, bukan kebijakan yang sesaat. Apakah orang-orang atau orang-orang di sekeliling Pardiansa itu tidak mau meninggalkan beliau tadi, itu diakibatkan oleh ada istilahnya Pak Suharmancono itu karena terjamin infrastruktur perutnya? Salah satunya juga Pak. Iya. Salah satunya juga. Karena ini kan masalah sosial, masalah kemanusiaan, masalah masalah kehidupan. Iya, kalau coba enggak usah lah jauh-jauh. WP aja lah. Panggil saya di sini, saya tidak bayar uang WP. WP ngomong apa ke saya? Barangkali sudah enggak usah panggil lagi Pak Cono itu. Tapi kalau apa komitmen saya atau apa yang disepakati WP dengan saya melebihi, pasti WP juga kapan lagi Pak Cono kan begitu. Masyarakat begitu juga gitu loh ya kan. Masyarakat begitu juga. Cuma saya saya sampaikan secara pribadi, beliau itu selama saya menjadi bang beliau ya saya tahu persis beliau itu. Ya sangat dia rendah hati. Sangat rendah hati. Sangat berintegritas. Ya sangat saya sekali Pak itu, dan saya salut sama beliau. Selama saya juga saya kadang-kala candai beliau. Ya kan canda beliau, kok Pak Bupati tidak pernah marah-marah. Gitu loh. Pak Bupati tidak pernah marah-marah. Tapi beliau itu ketawa-ketawa aja gitu loh Pak. Dan beliau itu tidak suka membicarakan orang Pak. Tahu sekali ya. Jadi memang saya salut dengan kepribadian beliau dan memiliki attitude yang bagus, sangat bagus. Kepribadian yang bagus. Iya sangat. Nah, itu salah satu. Saya belum masuk tadi soal kinerjanya. Nah itulah tadi ya kan. Nah kemudian Pak Cono, kan orang ini menunggu-nunggu. Ini Pak Cono, Pak Suharmancono sebagai ketua KKSS ingin tampil di podcast Om BP, ingin menggiring warga KKSS untuk mendukung Pardiansa Sleman. Pak Cono tidak mau begitu. Tidak. Saya datang di sini dengan pribadi saya. Tapi kalau ada yang ikut, alhamdulillah. Apa yang saya sampaikan. Tapi saya tidak bisa untuk memaksa. Karena masyarakat udah cerdas Pak. Nggak bisa lagi kita bujuki begini. Nggak bisa lagi. Iya kan? Masyarakat itu sudah pintar dan cerdas. Itu. Jadi kalau orang berkata begini-begini ya nggak bisa. Saya sebagai tokoh, saya berbicara aja. Intinya begini. Ini barangkali dua poros ini yang ada. Ini adalah putra-putra terbaik Kutai Timur. Itu loh ya. Ya otomatis kita ini sebagai rakyat ya kan mencari kedamaian ya supaya pemilu pilkada serentak ini ya berjalan harmonis, berjalan romantis, damai dan kondusif. Kita bikin romantis. Kita kasih romantis saja. Intinya kita tidak usah nyenggol-nyenggol orang. Kalau mau berada di army umpamanya, ya udah produk army aja kita jual. Ya, kita kemas dengan baik, ya kan? Kita lempar ke pasaran ya supaya masyarakat laris dan senang. Nah, itu tim itu. Ya kan? Kita tidak usah nyenggol si A, nyenggol si B, lebih namanya black campaign, lebih namanya
membicarakan negatif tidak penting. Karena kenapa? Itu saudara kita juga gitu loh. Itu saudara kita, itu sahabat kita, itu satu putra yang terbaik Kutai Timur gitu loh. Nggak bisa. Maka saya ajak pada teman-teman, kita fokus kepada produk kita sendiri. Ya, produknya Army. Ya kan, otomatis sebagai manajer pemasaran harus tahu produknya itu bagaimana. Ya kan, racikannya bagaimana. Manisnya ini agar manis, laris, disenangi oleh masyarakat. Itu yang paling tokoh. Itu. Inilah pandangan salah seorang tokoh yang memang selalu memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan pilkada. Apa yang diungkapkan Pak Suharmancono sebenarnya itu adalah bagian daripada keinginan beliau agar Kutai Timur ini kondusif menghadapi pilkada. Saya kira di situ poinnya. Situ poinnya. Nah, Pak Suharmancono kan biasanya tuh, saya kan tidak mau bawa paguyuban nih, karena bagaimanapun juga pertama itu melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga, bahwa paguyuban ini tidak boleh ikut cawe-cawe, ikut terlibat dalam politik praktis. Nah kemudian kan banyak juga tuh organisasi-organisasi yang muncul ketika mau pilkada. Apa tidak ada pikiran Pak Cono untuk membuat organisasi bukan undergo, akan tetapi bisa mewadahi teman-teman di orang Sulawesi Selatan untuk bergabung di situ? Itu sudah ada dengan tim saya, kelompok saya, dan itu sudah ada nama juga sebenarnya. Kita sudah dapat kita sudah sepakati, nggak apa-apa lah. Di podcast OMWP saya sampaikan, ya kan, ya kita bongkar aja lah. Pertamanya OMWP ini jebakan-jebakan juga ini ya, saya harus apa lagi jawab, ya kan. Ya memang ada, kita sudah sepakati nama yang namanya yang sifatnya temporer, ya Pak ya. Ya karena temporer kita beri nama Forum Solidaritas Keluarga Sulawesi Selatan. Forum Solidaritas Keluarga Sulawesi Selatan. Itu bukan underbo dari KKSS. Lain. Oh lain, lain. Kami tidak ada. Kami tidak ikut. Jadi saya tadi sampaikan, saya tidak akan pernah membawa nama-nama wadah saya. Forum Solidaritas artinya warga Sulawesi Selatan yang solid sama Pak Cono bergabung di situ. Ya, maksudnya saya mengajak. Dan saya menjual. Saya sekarang ini kan dalam Army ini, otomatis saya mengajak dan menjual produknya Army. Ini loh produknya Army yang dipercaya oleh masyarakat sekarang. Itu OMP kan. Saya masuk di Army, saya tidak mungkin masuk begitu aja. Saya tahu isi dalamnya, isi luarnya. Ya nggak bisa OMP, nggak bisa selalu mendukung. Karena ini untuk Kutai Timur. Itu loh. Jeroan Kutai Timur. Saya tahu isi dalamnya Army itu bagaimana, di luarnya bagaimana, saya harus tahu. Ya agar kenapa? Agar bisa laris dan disenangi dan disukai oleh masyarakat. Itu tujuan saya sebenarnya. Kalau saya tidak pahami isi dalamnya, karakternya apanya, produk-produk racikannya apanya Army, ya saya tidak mungkin berada di Army. Gitu loh. Ya kan saya tidak mungkin berada di Army. Solidaritas Keluarga Selatan inilah yang menjadi satu wadah. Saat ini saya udah yang masuk nama-namanya ke saya ini sudah ada hampir 1000 ini. Sangat luar biasa. Ya, hampir 1000 dan bermacam-macam kabupaten. Pilar ya kan. Maksudnya kabupaten itu. Ini kabupaten ini menurut nama ini ya maksudnya dari ya kan. Ini oke lah kita masukkan kan itu tadi. Ternyata antusiasnya warga udahlah Pak Cono kita gabung aja. Gimana caranya kita bisa bersatu, masih digigang ya sudahlah. Yang penting saya ingatkan kita jangan pernah serempet produk orang lain ya, lebih namanya menyinggung ya, memberi negatif jangan. Kita fokus dengan jualan kita aja dulu lah ya, jangan karena kapan kita menyinggung dia, kita jangan sampai terjadi ada yang kita tidak harapkan. Itu saya tidak mau.
Makanya saya bilang, saya selalu sambutan, walaupun sebelum saya jamak, udahlah pilkada ini kita kasih romantis saja. Ya, kita kasih romantis aja, kita kasih damai aja, supaya berjalan, ya kan gitu. Karena masyarakat juga, Pak. Kita jangan tegang, nggak boleh tegang. Jadi tokoh-tokohnya itu harus menyampaikan dengan baik. Itu loh, Pak. Ya kan pilihan itu demokrasi. Hak prerogatif orang, nggak bisa. Kalau saya ini kan, kalau saya sudah sampaikan, ini loh produknya, ini loh ide gagasannya, nanti ini loh begini, ini loh begini, apa yang telah dilakukan ini, ya kan? Insya Allah Pak Ardiansah umpamanya naik, dia kan masih banyak program yang akan mau dilanjutkan lagi, Pak ya. Nah sekarang ini kan kita lihat didampingi oleh Bapak Haji Mahyunadi. Ya kita paham sendiri, Pak Haji Mahyunadi ini ada 15 tahun di DPR, otomatis pengalaman-pengalaman legislatifnya luar biasa, ya kan pasti. Nah, ini sangat dua tokoh ini sinkron sekali, kawin ya kan. Satu memiliki gerak cepat, ya kan, satu yang bertindak cepat, kan begitu. Gerak cepat, ya. Dan saya melihatnya Haji Mahyunadi ini apa ya, orangnya dia bisa, saat ini saya melihat beliau ini tetap loyal dan setia. Nah, itu harapan kita kepada masyarakat, ya kan, agar beliau tetap loyal, tetap berjalan di atas remnya, ya kan, tetap dia tahu dirinya kalau dia saya ini adalah wakil gitu loh. Itu harapan kita sebenarnya, ya kan. Orang kampung itu, orang di kampung kita itu menyatakan begini, isennya lemo. Ya, harus tahu karena memang sudah diatur dalam aturan regulasi begitu, ya kan. Nah, itu maksudnya ada masanya lah. Insya Allah kan Pak Ardiansah ini kan umpamanya insya Allah naik kan 5 tahun nih. Pastikan lagi siapa lagi kalau bukan Pak Haji Mahyunadi dan teman-teman yang lain, kan begitu. Jadi sebenarnya kalau kita pilkada ini di masyarakat, tokoh-tokoh berbicara dengan hati nurani, dengan tulus, dengan kerendahan hati, insya Allah warga juga pada ikut kok. Ya, kita tidak boleh memaksa harus begini, kita danu kan. Karena memang di dalam kontestasi itu, Pak, ya, pemilihan itu ada 3 hal yang dia harus miliki, ya. Seorang satu adalah figur, kedua adalah finansial, ketiga adalah strategi. Nah, ini kita lihat, ya kan? Ketokohan kan figur ketokohan, isi tas dengan strategi. Nah, ini yang menentukan dalam pertandingan ini, ya kan? Messi kalau ditarik ke back tidak mungkin, ya kan? Nah, bisa saja karena strategi, wah ini kalau Messi saya tidak tarik ke belakang, ya kan? Bisa bobol nih, ya nggak apa-apa Messi kita tarik. Nah, itu salah satu strategi. Nah, ini juga ya tim-tim ini ya harus memang mengeluarkan strategi gitu untuk saat ini, ya kan gitu. Messi ditarik ke belakang. Ini ibaratnya begini loh. Saya pernah itu strategi. Ini mohon ya kalau saya maksudkan begini. Kan kemarin kan itu Pak Mahyunadi maju sebagai calon bupati. Iya kan? Tetapi belum berhasil menjadi bupati. Nah, kemudian di Pilkada 2024 ini ibarat Messi, oke lah Pak Mahyunadi di belakang aja dulu. Iya. Apakah ini itu yang Anda ingin sampaikan di podcast ini? Ya, enggak, saya berbicara strategi. Iya. Dan beliau sekarang ini kan kita buktikan ya beliau jadi wakil. Artinya kerendahan hati beliau dengan tulus ya dia mau menerima. Ya, kenapa? Dia berpikir untuk Kutai Timur. Betul. Gitu loh, Pak. Kalau ego dia berbicara hari ini, ya barangkali tidak mungkin bisa mendampingi Bapak Ardiansah. Betul. Itu loh ya. Tapi saya melihat beliau udah, dan juga sesuai dengan umur, beliau sudah matang, Pak. Itu sudah 50 lebih tahun. Sudah matang, ya kan? Sangat matang lagi. Bertindaknya matang juga. Itu sudah dewasa lah. Menurut Pak Cono, kedua tokoh ini memiliki jiwa besar. Iya, sangat ideal sekali Pak ini. Ideal sekali. Ya kan saya dengar-dengar di mana beliau menyampaikan dia tetap
tetap setia dan loyal. Ya, tadi kan di segmen awal itu kita bicara terkait dengan pandangan Pak Cono terkait demokrasi, kemudian pilkada di Kabupaten Kutai Timur, banyak pesan-pesan yang tersirat yang Pak Suharman Cono sampaikan sebagai tokoh Sulawesi Selatan, bahwa pilkada itu, ayolah kita bawa dengan riang gembira, kita bawa dengan romantis, tidak perlu ada istilahnya bombe-bombe, iya kan? Ya. Kita hadapi dengan kegembiraan. Nah, itu pesan yang luar biasa yang disampaikan Pak Cono sebagai masyarakat atau tokoh masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Di segmen berikutnya, Pak Cono mengungkapkan isi hati bahwa Pak Cono berada di barisan ARMY. Ya. Karena penilaian Pak Cono, kedua tokoh Pak Mahyunadi, Pak Arda Sulaiman dan Pak Mahyunadi itu ibaratnya seorang pasangan suami istri itu, ini jodoh yang kawin. Ya, sangat serasi. Sangat serasi. Ideal. Sangat ideal. Ideal ya kan. Jadi ibaratnya apa ya? Saya mau ibaratkan apa? Pak Ardiansa itu ya basicnya juga Ustadz beliau kan. Jadi kita paham juga. Iya. Maka saya bilang tadi beliau itu sangat berintegritas. Ya kan. Jadi tinggal Pak Haji Mahyunadi betul-betul sebagai wakil memberi support dan dukungan dan memiliki loyalitas yang tinggi. Itu harapan saya sebagai tim. Itu harapan saya, ya kan. Agar kenapa? Agar semua bisa berjalan roda pemerintahan yang baik. Itu yang kita harapkan sebenarnya, gitu loh ya. Nah, itulah. Tadi ini yang segmen selanjutnya yang saya ingin tanyakan ini. Saya tertarik dengan organisasi yang dibentuk oleh Pak Cono, Forum Solidaritas Warga Sulawesi Selatan. Keluarga Sulawesi Selatan. Keluarga Sulawesi Selatan. Iya, Ya, jangan salah-salah bos. Itu potong kambing itu. Itu. Forum Solidaritas Keluarga Sulawesi Selatan. Ini bukan underbow daripada KKSS. No. Karena bagaimanapun juga di KKSS itu kan banyak juga yang bukan ke ARMY. Iya. Iya kan? Nah, Ya. kemudian yang berkumpul di forum ini adalah orang-orang atau masyarakat yang menginginkan ARMY untuk memenangkan pertarungan ini. Maka agar supaya tidak kemana-mana, tidak berdua kaki, tidak berbanyak kaki dibentuk forum ini. Supaya solid mendukung ARMY. Itu mau saya. Ya. Itu mau saya ya. Tapi kan gimana lah, tadi saya berkali bilang, saya fokus kepada produk saya. Ya kan, pasti yang ikut saya harus sudah menyampaikan, ini loh produknya ARMY. Enak nggak dimakan? Bagus nggak rasanya? Ya kan? Kalau bagus, yuk kita beli dong, rame-rame untuk anak istri, kan gitu sebenarnya. Makanya saya bilang, semua tim yang ada, mari kita menjaga kondusivitas, mari kita saling menghargai dan menghormati, tidak usah saling menyinggung, lebih-lebih lagi negatif atau mengkritik atau membuli, tidak bagus. Karena kenapa? Itu juga putra-putra terbaik Kabupaten Kutai Timur, itu juga saudara kita, ya kan? Karena demokrasi adalah pilihan, ya pasti kita menentukan satu arah, ya. Nah, itulah himbauan saya kepada masyarakat. Kalau berbeda dalam satu keluarga saja kita berbeda, tapi demokrasi itu sangat demokrasi. Kita jangan demokrasi yang dipaksa, nggak bagus. Demokrasi dengan hati nurani, dengan melihat apa program-program dan gagasannya. Kita jual gagasan dong, ya kan? Apa kebijakannya, gitu. Nah, itu harapan kita. Dan kedua juga saya minta juga kepada masyarakat, ya udah tidak usah lagi ada golpu-golpu, ya kan? Udah mari kita punya hak suara, kita menentukan untuk pemimpin. Ini himbauan ketua KKSS. Ya, himbauan ketua KKSS. Itu himbauan ketua KKSS. Siapapun juga warga Sulawesi Selatan yang mau mendukung siapapun, ya silakan. Jangan golput. Ya kan, kalau umpamanya nanti A dan B ada yang naik umpamanya, iyalah yang naik itu merangkul, ya kan, yang tidak naik kan mendukung. Karena ini tuh skop Kutai Timur yang nggak bisa lagi. Karena ini ada konstitusi. Itu loh, pemilu itu memang harus kita kontestasi, Pak, tidak boleh persaingan yang ada di situ. Itulah konstitusi, kita tidak bisa melanggar konstitusi itu, bos. Ya kan, kalau dia bilang demokrasinya di mana? Demokrasinya adalah pilihan. Itu loh.
Ini kan berdasar hati nurani. Menurut adik saya juga barangkali ada yang tidak sama pilihan. Tapi kan saya tidak boleh paksa beliau. Ya kan? Saya tidak boleh. Karena saya nggak bisa, Pak. Kalau kita tanamkan diri demokrasi, rasa-rasanya ini Indonesia ini Pak luar biasa. Ya, betul. Ya. Maka saya bilang OP malam ini sudahlah, tidak usah kita saling-saling menjelekan. Mari kita jual gagasan, mari kita jual ide, gitu loh, ya kan? Tadi ada yang menarik tuh, yang kalah, yang kalah mendukung, yang menang merangkul, itu saja. Ya jangan kan? Yang kalah mabuk. Ya jangan, nggak bisa. Jangan yang kalah ngamuk. Ya nggak bisa. Yang menang mabuk. Ya nggak bisa. Karena kalau sudah naik itu kan bukan lagi miliknya tim ini. Ini miliknya masyarakat Kutai Timur, bos. Nggak bisa. Kalau tidak ada pemilihan begini, bubarkan konstitusi itu, pemilihan pilkada itu. Itu tujuannya kita untuk dipilih. Nah, ini menarik ini. Ini perlu saya pertanyakan ke Pak Suharmancono, karena ya saya selalu mengatakan bahwa podcast ini adalah bagaimana kita memberikan pendidikan atau mencerdaskan logika politik rakyat. Apa yang disampaikan Pak Cono itu sebenarnya masuk tuh sebagai tokoh Sulawesi Selatan, menyampaikan ide, gagasan, kemudian harapan Pak Cono sebagai tokoh Sulawesi Selatan terkait pilkada. Ada yang menarik tadi, bahwa ketika Anda memenangkan pertarungan itu tidak ada lagi istilahnya kemarin kan kau bukan di saya tuh, kau kan di sana. Nah, ketika kamu terpilih menjadi bupati, wakil bupati, siapapun dia harus dirangkul. Itulah pemimpin. Ya. Iya. Karena sudah kita bilang politik itu tidak usah baper, bos. Setuju saya. Jangan baper politik. Benar, ya kan? Untung aja semua politik ini. Benar. Saya tidak usah baper karena memang sudah harus begitu. Itulah roh politik. Ya roh politik nggak bisa. Maka pemimpin itu kalau sudah selesai ini tidak ada masalah, ya dilantik sudah merangkul lagi. Rangkul nggak ada lagi, musuh nggak ada lagi. Mari kita membangun apa visi misinya. Itu sebenarnya, ya kan? Tapi kan biasa begini, Pak Jono, bahwa kadang yang dipilih itu, kita bagian dari yang dipilih itu, kita justru yang membisiki itu, yang terpilih itu. Itu kemarin bukan orang kita tuh, Pak. Dia orang sana tuh. Akhirnya ya mungkin karena ingin menjaga perasaan orang-orang pendukung ini, akhirnya orang-orang yang sebenarnya mau mendekat itu tidak dirangkul akhirnya. Tapi pemimpin yang berjiwa besar, pemimpin yang berpikir untuk rakyat, memang ada barangkali masanya, 1 tahun atau 2 tahun. Selanjutnya dikasih. Tapi memang itu ada racing. Itu wajar kok ya. Jangankan namanya skop pilkada begini, skop pemilihan presiden aja memiliki racing kok. Ya kan? Tidak ada penting, cuma memang ada masanya. 1-2 tahun sudahlah. Barangkali kita BP pelajaran sudahlah. Kan begitu dia maju lagi kan belum tentu lagi saya tidak berada di sini, barangkali berada di sini lagi. Itulah demokrasi, bos. Betul. Itu menjadi tidak usahlah kita baper ya. Hari ini barangkali saya berada di A, besok barangkali 5 tahun ke depan bentuk berada di B. Nah itu, ya kan? Nah, saat ini begitu naik untuk rakyat. Saya, bukan. Saya itu sangat cinta sama rakyat, bos. Ya, karena jangan sampai kita membohongi rakyat. Ya, saya aja camat itu tidak berani. Itu. Kalau memang ada amanah itu ya. Saya juga kemarin sebenarnya bercita-cita OMP. Tapi barangkali takdir belum membawa ke sana, kehendak Tuhan barangkali belum. Ya sudahlah, kita terima itu. Disitulah jiwa besar. Itu jiwa besar. Disitulah jiwa besarnya Suharmancono sebagai ketua KKSS. Kan ada juga pernah tuh ketua KKS kita maju kan. Dianggapnya bahwa orang-orang di kerukuran itu bisa mendukung semua berat kita. Nah disitulah ke jiwa besar Pak Cono karena mampu memetakan bahwa kalau saya maju ini ya
paling juga menghabisi baterai mahal. Ya. Istilah Pak Isran itu kan. Istrinya, kalau saya ini kan tahu diri. Iya, iya, iya. Barangkali punya kapasitas, Betul. kapabilitas, tapi isi tas juga dipertanyakan. Kan tidak mungkin kita bohong dong. Partai-partai itu kan harus ada nego di situ. Iya, Ya sudah, mau diapa lagi? Saat ini kan ya, daripada saya diam di rumah, Iya. ya kan? Saya lebih, menurut saya, wah, kayaknya saya tidak berguna. Iya, iya. Nah, hidup saya, Pak, di umur sekian ini, Betul. saya berupaya untuk bermanfaat untuk orang banyak. Sama. Itu aja saya, Pak. Setuju saya itu. Kita ini. Saya nggak penting, maka saya selama ini, Pak, tidak suka singgung-singgung Iya, orang. iya. Nggak senang saya. Saya benci kalau ada teman-teman saya, oh si A itu begini, nggak bisa. Lu dulu lihat dirimu, Iya, lu iya. udah bersih nggak? Iya, Gitu loh. iya. Udahlah, fokusmu pada diri aja. Nggak usah, Pak. Ya gitu. Jadi sudahlah. Saya mau di umur saya, kalau memang saya belum ada jalannya, Tuhan belum memberikan, Iya. saya paling tidak mendekat kepada jadi pemimpin daerah ini kan. Iya, iya, iya. Semoga saya masih bisa dipakai, saya masih bisa bermanfaat untuk paling tidak keluarga, teman-teman lah, bisa kita bantu. Luar biasa. Begitu Om BW kan. Iya, iya. Jadi nggak usah terlalu berpikir, nggak usah cari ilmu di Cina, nggak usah terlalu jauh. Ya, ini ada pada diri, ini di hati. Betul, 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 betul. Itu loh. Kalau hati kita ini sudah niatnya baik Iya. untuk pemimpin daerah ini, ya bagus daerah ini. Begini loh, EP. Iya, iya, iya. Kepada teman-teman semua, saudara saya yang mendengar saya, APBD Kutai Timur ini sangat tinggi. Betul. Ya, memang kita butuh pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa kebijakannya ya. Ya, programnya itu adalah sangat asas manfaatnya kepada masyarakat. Itulah harapan-harapan kita, Pak ya. Nah, itu. Jadi saya tidak harus menyebut begini, tapi saya melihat apa yang telah dilakukan Bapak Ardiansyah, ya alhamdulillah. Gitu ya kan. Cukup baik dan cukup bermanfaat untuk masyarakat gitu. Iya, 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 iya. Begitu OMP. Itulah yang membuat Pak Suharmancono kepincut. Bukan kepincu lagi. Dari masih camat sudah jatuh cinta. Kepincu itu masih jatuh cinta, bosku. Ya kan? Sejak camat sudah jatuh cinta sama Pak Ardiansyah Ya, Sulaiman. sudah jatuh cinta. Ini bahasa ini jangan-jangan Ibu Siti Robia Legardi. Hah? Iya, Pak. Oh. Pak Suharmancono jatuh cinta Ya. sama Pak Ardiansyah. Saya sudah jatuh cinta dengan Iya, beliau, iya, ya kan, iya, dengan iya. beliau. Jatuh cinta dengan program beliau loh, Iya, betul, betul. ya kan? Nah, itu. Luar biasa. Nah, ini saya mau gali lagi nih Pak Cono. Ini kan masih ada waktu kita sebelum berakhir. Nggak apa-apa 2 jam. Saya tertarik dengan organisasi yang Pak Cono buat. Forum Solidaritas Keluarga Sulawesi Selatan. Keluarga Sulawesi Selatan. Salah satunya OMP bergabung di situ ya. Begitu ya? Ya, Oh, harus bergabung. oh. Ya kalau saya diajak bergabung, saya bergabung. Ya, kita bergabung aja. Iya, iya, iya. Kita satu server OMP, Oh, server ya? satu channel, satu provinsi. Luar biasa. Kok Gitu, ya kan? Nah, itu. Saya tertarik dengan organisasi itu. Nah, kemudian jangan juga dijadikan organisasi ini hanya organisasi sampai ke pilkada saja sebenarnya. Pak Cono kan punya mimpi, punya gagasan, ingin ikut terlibat agar supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, sebagai tokoh masyarakat Sulawesi Selatan di Kabupaten Kutai Timur, kita kan juga harus melihat Pak Cono, bahwa tidak lama lagi kita atau Kalimantan Timur ini menjadi ibu kota negara Nusantara IKN. Nah di situ kan tentu nanti akan dibutuhkan banyak hal, ya termasuk halnya tenaga kerja misalnya. Di situ nanti dibutuhkan pangan. Nah Kutai Timur ini kan luas nih Pak Cono. Bagaimana organisasi tadi ini, Forum Solidaritas ini, ikut juga berpikir untuk membantu pemerintah. Pasti paling tidak ini kan sifatnya temporer wadah aja ini kan. Jadi paling tidak kan ya ada wadah kerukunan saya. Iya, iya, iya. Pastikan kita sangat
paling tidak membebani pimpinan dari daerah ini. Ya, paling tidak kita lakukan koordinasi yang bagus, ya kan, supaya juga warga-warga saya bisa masuk dalam apa yang katakan tadi ketenagakerjaan itu, ya kan. Nah, jadi saya juga tinggal diam, Pak, ya kan. Memang orang bilang tak kenal maka tak sayang, kan beda itu. Pastikah kalau umpamanya Pak Ardian Sanai umpamanya, ya kan, pasti saya bertanya, Pak, ini ada ini, bisa enggak, ya kan, itulah. Itu salah satu tujuan juga kita sebenarnya. Oh, jadi maksudnya tadi ini forum solidaritas ini hanya organisasi tentatif aja. Untuk ARMY, ya, per ARMY. Begitu selesai pertarungan ARMY, semua pasukan yang ada di forum solidaritas ini kembalikan ke markas. Kembalikan ke markas. Ke KKSS. Ini strategi yang luar biasa. Oh, itu ya kan. Agar supaya KKSS ini tidak terkontaminasi dengan politik praktis. Saya sendiri, sahabat saya, saudara saya ya, Pak Asbudi umpamanya, itu kan sahabat saya, ya kan? Ya, saya bilang, Dinda, kita demokrasi aja yang baik, ya kan? Tapi persaudaraan jangan sampai kita terputus, ya kan? Politik seadanya persaudaraan. Wah, selamanya bos, nggak bisa, ya kan? Karena kita ini juga sama posisinya, ya, sama-sama simpatisan, nah, gitu. Oh iya bang, nggak apa-apa katanya. Kita kasih romantis saja lah, kita sehat semua gitu. Maka saya bilang kalau tokoh berbicara di podcastnya OMWP, panggil, insya Allah kok dalam pilkada ini kita damai-damai aja kok. Iya. Kemarin saya bertemu dengan Pak Harpandi, dia salah satu tokoh Dayak, itu saudara kita. Nah, beliau kemarin ngobrol juga, kapan saya mau sebenarnya? Iya, harus. Ya kan, tokoh-tokoh ini sebenarnya memang ya bukan diwajibkan ya, sebisa mungkin hadir di sini untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat kita agar supaya dalam pilkada ini tidak ada gontok-gontokan seperti pandangan Pak Suharmanto. Iya. Itu harapan-harapan saya dan kita semua, Pak. Karena Kutai Timur ini kan saat ini kan lagi baik-baik saja, itu loh, lagi romantis saja, nggak ada, ya kan, itu ya kita juga sangat membantu sebagai, ya kan, pengamanan, ya kan, agar pemilihan pilkada ini tetap berjalan lancar dan kondusif. Itu harapan. Luar biasa penonton kita ini, tidak ada komentar yang memberikan komentar yang negatif, semua memberikan semangat, menyala ketua. Gaspol ketuanya luar biasa nih. Ya, saya ini sebenarnya apa ya? Saya ini kan anak tentara sebenarnya. Iya. Jadi satu server lagi kita sama-sama. Ya, satu server. Jadi orang tua saya memang sudah, karena orang namanya tentara itu kan tegas. Iya. Jadi waktu saya mau pindah kampung, ini saya aja pindah kampung. Bahasanya beliau itu ke saya satu aja. Nah, saya tidak kasih kamu apa-apa, tapi insya Allah banyak orang yang saya sudah bantu. Itulah ya, kamu ke sana aja, insya Allah kamu dibantu juga orang itu. Itulah yang sepegang, ya kan? Sepegang, tapi dengan catatan, jangan sombong, ringan tangan di sana nak, kerja yang keras. Ya, kalau kamu kerja keras, insya Allah kamu akan mendapatkan. Ya, alhamdulillah saya sampai di sini ketemu saudara saya yang namanya Bapak Mahyudin. Ya kan? Saya masuk dan diangkat menjadi pegawai. Jadi beliau yang mengangkat saya. Sangat luar biasa jasa-jasa beliau ya. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat selalu, ya kan. Kebaikan beliau ya saya tidak bisa membalasnya. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Itu aja. Itu kan filosofi orang-orang tua kita di kampung itu begitu. Semakin banyak kau berikan kepada orang, maka hasilnya nanti akan banyak. Ya, itulah yang ditara artinya. Nah, kalau suatu saat kamu yang berhasil, udah samalah dengan saya. Karena bapak saya itu 30 tahun kepala desa di kampung orang, Pak. Ya. Sangat luar biasa itu. Ini di daerah orang. Jadi memang
ada bukan apa ya? Ada juriatnya menjadi kepala ya. Ya, ada. Dan memang waktu saya muda memang sudah kepala-kepala. Iya. Mau apa aja OMP. Saya pernah kepala bandar nomor di sini. Sebelum kerja. Itu. Saya pernah kepala sini, kepala ojek. Iya. Itu. Ya kan dengan apa tadi? Rendah hati aja OMP. Bergaul yang baik, ya. Tidak suka membohongi, jujurlah. Ya kan? Dan saya orang tidak pernah mengeluh OMP. Tidak mau. Dan itu marah betul orang tua kalau saya mengeluh. Ya. Seperti malam ini, ketika saya telepon, tiba-tiba saya sakit, tiba di sini hilang sakitnya. Itu semangatnya muncul. Ya semangatnya karena janjinya itu. Iya. Saya tadi tuh tes saja OMP. Tes saja. Saya tanya tadi teman saya, kita tes OMP, gini kan? Kalau dia konsisten orangnya, dia tetap paksakan saya datang. Gitu, Bos. Banyak masyarakat kita yang tunggu. Kapan ini ketua bicara? Nah, saya perhatikan ada komentar-komentar. Semua memberikan semangat kepada ketua. Iyalah. Ya, alhamdulillah ya. Maka saya bilang, ya kita harus berpikir positif aja. Ya. Dan perlu saya sampaikan, seluruh tim-tim ARMY, relawan APABI, kita optimis. Ya, optimis saja, tidak usah pesimis lah. Dan jangan ganggu-ganggu orang, nggak bagus. Ya, tidak usah menjelek-jelekan orang, lebih namanya dibully, nggak bagus. Fokuslah kepada produk ARMY aja. Ya, mari kita bersaing dengan bahagia aja. Itu, Bos. Jangan misalnya orang posting di Facebook terkait dengan ARMY atau terkait dengan pasangan lain, tiba-tiba kamu munculkan fotomu di situ. Iya. ARMY di situ kan tidak baik. Iya, karena kita ini karakter kita ini sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Siapa yang berani mensolimi orang? Itu banyak peminatnya, Bos. Itu. Iya, maka saya bilang saya pelajari politik. Oh, ternyata begini, nggak bisa. Apapun kata-kata orang kita lebih diam aja. Itu aja. Maka saya bilang teman-teman nggak usah lah ya. Itu mau apa kita tidak penting di situ. Penting kita itu pada diri kita dan produk kita. Saya pakai istilah produk, ya, supaya lebih jelas ya kan itu. Saya tidak mau menggunakan produk-produk orang lain lah. Ini produknya ARMY khusus. Produknya gitu. ARMY khusus. Iya. Agar supaya produk ini laku dijual di pasar, makanya dibentuklah sebuah organisasi yang nantinya akan sebagai ujung tombak penjual produk-produk. Itulah yang nanti sebagai yang saya bentuk itu adalah bagian pemasarannya. Itulah, Pak. Sebagai marketing politik. Marketing politiknya itu, ya kan? Dan sudahlah. Saya baru masuk loh, Pak. Sekian tahun ini saya baru masuk dalam politik begini nih, praktis begini. Saya baru, maka itu saya mencoba-coba. Ternyata punya seni di sini. Saya pelajari orang-orang yang sukses. Oh, ternyata orang-orang sukses tidak suka menjelekkan orang. Ya, semakin dijelekkan, semakin masyarakat tertarik. Itulah. Contoh konkret. Pak Jokowi umpamanya. Sama masih beliau. Tapi itulah pemimpin. Pemimpin itu Pak paling tidak jangan tipis telinga, harus tebal. Itu kalau tidak mau dikritik, ya tidak usah jadi pemimpin, Bos. Ya itu resiko. Sepakat. Resiko, Bos. Ya seandainya saya Tuhan memberi kesempatan, saya wakafkan diri saya, Bos. Saya juga tahu apa yang saya harus kerjakan. Maka saya ada konsep selalu saya sampaikan. Saya bilang kita akan berpikir sekian tahun untuk Kutai Timur. Maka jadikanlah Kutai Timur jadi kota transit atau kota jasa. Itu yang sangat penting. Itu loh. Agar kenapa? Agar semua bangkit. Bangkit UMKM-nya, bangkit ekonominya, bangkit wisatanya, bangkit perhotelannya, bangkit perkebunannya, pertaniannya ini. Saya melihatnya ini sama tujuannya yang dikatakan dengan Kuting Hebat. Sama. Itulah program, ya kan? Itulah program saya. Seandainya saya kemarin
ada yang pinang, Iya. tapi alhamdulillah tidak ada yang pinang, ya kan? Kalau itu terjadi, itulah konsep saya, bos. Kenapa? Saya melihat dukungannya, kita punya pelabuhan. Ya. Saya lihat kita geografisnya, kita berada di tengah-tengah. Betul. Itu ada Bontang, ada Berau, Iya. luar biasa, ya. Sebagai kota jasa, apalagi tinggal dipikirkan bagaimana cara untuk meramaikan kota ini. Kita carikan investor buat mall, itu loh. Iya. Itu ada lagi, kita siapkan lahannya semua. Kan pemerintah kan begitu, Bo. Sudahlah, pemerintah itu tidak usah begitu ada perencanaan, begitu ada tindakan, begitu ada evaluasi, laksanakan dengan baik, bos. Langsung eksekusi. Eksekusi. Yang penting satu, kalau ini asas manfaatnya masyarakat lebih besar, sikat. Luar biasa. Saya sikat itu, Dan bos. itu yang pernah saya lihat waktu Pak Cono menjadi camat di Karangan. Bukan cuma Karangan, bos ya. Saya cerita sedikit, Iya, boleh kan? iya. Masih ada waktu nggak? Ada. silakan. Masih ada waktu, Iya. gini ya. Waktu saya pertama kali di camat di Karangan, pertama kali saya bilang apa yang saya harus lakukan di sini gitu loh, Iya, iya, iya. ya kan? Pada saat itu baru beberapa bulan, baru saya ada beberapa bulan. Oh, saya dengar ada MTQ. Iya. Saya menghadaplah kepada Bapak Bupati pada waktu itu, Pak Ismu. Iya, iya, iya. Pak, MTQ itu di Karangan aja. Wah, jangan Pak Camat, Iya, iya. itu jauh, Iya, iya. ya kan? Itu jauh. Itu camat-camat tidak mau, Pak. Camat itu atasan kita atau bawahan kita. Iya, iya, Wah, iya. bawahan saya, ya bawahan saya tidak mau, sikat habis. Iya, iya, iya. Itu aja bahasa saya. Iya, Ya iya. sudah, aku pikir lagi. Iya. Saya 5 kali ketemu dengan Pak Ismu. Terakhir sore-sore saya ketemu. Lantas dia bilang, apa tujuanmu? Iya. Saya bilang begini, Pak. Tujuan saya ada beberapa hal yang itu yang namanya MTQ itu adalah seremonialnya aja, Pak. Tapi yang saya harus dapatkan ini adalah yang mengawal MTQ masuk infrastruktur. Iya. Yang mana itu? Seperti PLN, seperti Bank BPD, ya, seperti jalan pengadang masuk ke sini. Iya. Itu seperti membuat alung-alung. Iya. Wah, kamu bisa PLN? Saya bilang saya tidak. Kenapa saya tidak bisa, Pak? Iya. Kalau hari ini Pak Bupati mengatakan, oke, kamu berjalan, Iya. nanti di malam penutupan di Teluk Pandang, saya katakan MTQ di Karangan. Oke, Pak, saya jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai saya urus itu. Jadi pertama lampu yang dulu ada program PLN masuk desa, khususnya desa tertinggal. Nah, itulah yang saya urus. Iya, iya. Di Karangan itu kategori adalah desa tertinggal. Saya uruslah itu, bos. Tercapai. Bukan main bahagianya masyarakat. Luar biasa. Jadi kalau nama saya di sana itu MTQ juga punya sejarah masuk, Ya. dan barangkali MTQ itu yang tersukses luar biasa itu. Di kecamatan. Bah, luar biasa. Masuk saya ke Karangan. Iya, iya. Di Karangan itu ada program saya. Itu yang saya lakukan, Pak, ya, yang sangat mendasar di masyarakat. Begitu saya masuk, saya kumpulkan seluruh kepala desa, saya kumpulkan seluruh masyarakat, dan saya bertanya, apa yang bisa saya lakukan di sini? Apa masalahnya yang sangat mendasar di sini, Pak? Ini masalahnya. Iya, iya. Apa itu? Kita, Pak, tidak ada lahan sampah. Loh, kenapa bisa? Di sini perusahaan banyak. Tidak ada yang bisa camatnya, Pak. Oh ya, satu. Apa lagi? Puskesmas. Kok kenapa nggak bisa puskesmas? Itu banyak tanah kosong, lahan kosong. Nggak bisa, Pak. Apa lagi? Pasar. Dalam waktu tidak cukup 1 tahun, itu semua terrealisasi, bos. Ya, sampai begitu saya ketemu Pak Ismu, lahan itu saya urus, ya kan? Saya urus betul, capek. Saya pasang di situ segera pembangunan ini strategi juga ini. Ya, masyarakat banyak bertanya. Ya, jawaban saya tegas saja. Iya. Kalau umpamanya Bapak punya legal, silakan. Ke saya. Kalau tidak, jangan, gitu loh. Ini untuk rakyat.
Bukan untuk saya, bukan untuk Pak Camat. Ya alhamdulillah, begitu ketemu Bupati, Pak Bupati respon. Ketemu Pak Arpan, ya Pak Arpan respon dengan baik. Terjadilah pembangunan puskesmas, bos. Nah, begitu juga selanjutnya TPA. Nah, TPA itu tidak menggunakan APBD, bos. Swasta yang saya kumpulkan. Luar biasa, ya kan? Begitu Lampasar segera akan dibangun. Itulah karya-karya saya. Dilakukan oleh seorang pemimpin. Iya. Harus berani bersikap. Harus berani. Harus berani melakukan eksekusi sesuai dengan aturan. Jadi saya mau menyampaikan ini. Tidak cukup yang namanya cerdas dan pintar itu adalah pemimpin. Kalau tidak memiliki nyali. Ini saya ingatkan ini. Dia harus berani dan nyali. Itu karena keputusan-keputusan penting kadang-kala bertentangan. Gitu loh. Ya kan, seorang visioner ya nggak pernah takut itu, bos. Ya kan? Oke, Pak Cono sudah menceritakan nostalgia ketika membangun Karangan sebagai camat waktu itu. Dan saya melihat langsung, karena waktu peresmian puskesmas di sana itu, saya hadir sebagai orang yang diajak waktu zaman Pak Ismi itu untuk mengambil acara itu untuk video kebutuhan pemerintah saat itu. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini, sudah 1 jam lebih ini. Wah, luar biasa itu. Iya. Sebenarnya 2 jam, nggak apa-apa. Iya, nanti kan ada lagi. Oh, ada lagi. Ya, nggak apa-apa. Iya kan? Ya. Saya lagi senang banget ini. Gitu, bos, ya kan? Pernyataan terakhir Pak Cono kepada masyarakat Sulawesi Selatan terkait dengan Pilkada Kabupaten Kutai Timur tahun 2020. Ya. Harapannya Pak Cono kepada masyarakat kita, khususnya warga Sulawesi Selatan. Ya, saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang mendengar atau yang melihat langsung pada malam ini, khususnya warga saya, KKSS, ya kan, pilkada ini kita jadikan romantis saja, kita jadikan kedamaian, ya. Kita tidak usah gontok-gontokan. Pilihan itu adalah demokrasi. Pilkada ini sama-sama kita menjaga, ya. Tidak bisa untuk keamanan aja menjaga. Kita menjaga semua dan kita disiplin. Dan paling terakhir, kita jangan golput, ya. Ya, pilihlah pemimpin berdasarkan hati nurani. Ini 5 tahun. Itulah harapan saya dan himbauan saya kepada khususnya warga-warga saya. Nah, itu. Semoga tidak ada golput, Pak. Kalau ada golput, aduh. Ya, oke, baik. Sebelum saya mengakhiri podcast ini, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Suharman Cono tadi sebagai tokoh masyarakat Sulawesi Selatan, bahwa siapapun Anda, ketika Anda terpilih, tolong dirangkul semua yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini. Tidak ada yang namanya musuh yang abadi di politik. Pak Suharman berharap ketika Anda menang, Anda jangan mabuk, dan ketika Anda kalah, Anda jangan ngamuk. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih OP. Kita tos dulu. Sampai jumpa di lain waktu lagi.